Di dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Di ujung surat Al-Ahzab itu, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, qawlan sadida. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa saja yang mentaati Allah, ya, di ujungnya, dan Rasulnya, maka dialah orang yang mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang agung. Fawzan 'azima. Jadi kalau kita bisa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal yang khusus ini adalah udhiyah kita, tata cara berkorban kita, maka itu sudah menjadi keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Faqad duha wa duhal muslimuna min ba'dihi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berudhiyah, telah berkurban, demikian juga orang-orang muslim yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan kurban. Di sini kita bisa pahami bahwa ibadah kurban ini adalah ibadah yang memang sudah ijma. Sudah tidak ada lagi perbedaan pendapat tentang disyariatkannya ibadah kurban ini. Kelanjutannya, wa mimma la khilafa fihi annaha min syara'i'id-din. Bahwa tidak ada lagi khilaf di dalamnya bahwa ibadah kurban itu adalah bagian daripada syariat agama kita, yaitu agama Islam. Di sini kita lanjutkan bahwa pandangan penulis kitab ini, meskipun beliau berada di negara yang menerapkan mazhab Hambali, beliau lebih cenderung kepada yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Kita lanjutkan, kita lihat. Wa annaha sunnatun muakkadah inda jumhuril ulama. Dan sesungguhnya penyembelihan kurban ini, berkurban ini adalah hukumnya sunnah muakkadah. Ada sebagian ulama yang mengatakan wajib ada. Tapi ini jumhur ulama. Kalau dikatakan jumhur berarti mayoritas. Kalau misalnya 4 mazhab berarti mungkin boleh jadi ada lebih daripada 2 atau 3 yang memandang itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran sekilas tentang fadilah secara umum yang digambarkan oleh Syekh Abu Abdurrahman tentang udhiyah atau tentang berkurban. Kita akan lanjutkan ya di sini. Waqad warada ahadits fi fatliha walakin lam akif ala hadisin wahid sahihun minha. Nah, ini di sini disebutkan. Banyak kita banyak riwayat-riwayat hadis tentang fadilah kurban itu, akan tetapi beliau ini tidak memandang bahwa ada satu hadis pun yang biasa dikutip oleh para para dai tentang fadilah kurban itu, rata-rata semuanya adalah hadisnya hadis yang dhaif. Nanti kita sebutkan hadis-hadisnya dengan periwayatannya kalau tidak sekarang, mungkin di waktu-waktu yang akan datang. Karena kita masih ada waktu 1 bulan, insya Allah pas dekat-dekat ya. Tapi ini kayaknya kalau untuk pertemuan ini ya sudah pertemuan di subuh, maka ini pertemuan karena sebulan sekali.
Jadi apa namanya, pertemuannya ya pas nanti mau lebaran itu. Tapi kalau apa namanya kita ada waktu, insya Allah kita akan sebutkan sebagian sebagai contoh. Ya, jadi pandangan ulama mengenai sikap mereka para ahli hadis tentang hadis dhaif itu ada beragam. Ada beragam. Pandangan yang kalau hadis dhaif dijadikan landasan akidah, maka itu mereka semuanya menolak. Kalau hadis itu ternyata betul riwayat rangkaian sanadnya adalah ada yang gugur, entah satu atau dua, atau mungkin bisa berturut-turut 1, 2 atau 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu kalau untuk rujukan akidah maka itu tertolak. Untuk menentukan hukum juga demikian. Satu-satunya hadis dhaif itu dia bisa diterima ketika dia berbicara tentang fadhail a'mal atau fadilah melakukan suatu amal perbuatan. Baik. Nah, di sini beliau mengutip perkataan Ibnul Arabi, salah seorang ulama dari mazhab Maliki yang mempunyai satu tulisan penelitian tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilah berkurban. Waqad qala Ibnul Arabi fi 'aridatil ahwadhi laisa fadil udhiyati hadisun sahih wa qad rawan nas fiha ajaib lam tasih minha qawluhu innaha mutayakum ilal jannah. Ini perkataan Ibnul Arabi dalam kitab beliau Aridatul Ahwadhi. Beliau mengatakan bahwa tidak ada di dalam fadilah udhiyah itu hadis sahih yang meskipun diriwayatkan oleh orang di sananya ada keajaiban-keajaiban. Banyak cerita-cerita atau kisah-kisah yang ajaib tetapi tidak sahih berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sebagiannya kita sebutkan salah satu riwayat yang biasa kita dengar ya, di dalam fadilah udhiyah. Satu hadisnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau radhiyallahu anha mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ilallahi azza wa jalla min hiraqatid dam. Tidaklah anak Adam itu beramal pada hari nahar, pada hari kurban, suatu amalan pun yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dia menumpahkan darah hewan kurban. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati biquruniha wa azlafiha wa ash'ariha wa innad dama la yaqa minallahi azza wa jalla bimakan qabla an yaqa 'alal ardi fatayyibu biha nafsan. Ini salah satu hadis yang kemudian menjadi banyak kita dengar di masyarakat tentang keutamaan hewan kurban, keutamaan menyembelih kurban. Hadis ini disebutkan rangkaian riwayatnya panjang, tetapi kemudian di sana terdapat beberapa orang yang ternyata dinyatakan sebagai hadis, dinyatakan periwayatannya adalah periwayatan yang dhaif. Fi isnadihi Abu Sa'id Asy-Syami wa huwa matruk. Di dalam isnadnya ada orang yang bernama
Abu Sa'id Asy-Syami. Dan dia itu matrukul hadis. Hadisnya ditinggalkan oleh para ulama hadis. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebagian daripada fadilah-fadilah yang ada di dalam ibadah kurban. Masih banyak hadis-hadis yang disebutkan oleh Syekh Abu Abdurrahman di dalam buku ini, tetapi mungkin sering kita mendengar, masih banyak yang sering kita dengar tentang ibadah-ibadah fadilah daripada ibadah kurban itu sendiri. Saya tidak akan menyebutkan semuanya. Yang jelas, apabila kita melaksanakan ibadah ini, kita sadari bahwa ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak ada perincian tentang fadilah yang kita ketahui, maka itu sudah cukup bagi kita. Jika kita melaksanakannya dengan ketaatan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, memenuhi rasa cinta kita, memenuhi pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terpenuhi rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 rukun tadi, di samping syarat kita melaksanakan ibadah, maka sudah menjadi satu ibadah tersendiri yang akan kita dapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada saat kita melaksanakan ibadah apapun, entah itu sholat, entah itu kurban, entah itu berzakat, dan lain sebagainya. Sebenarnya hadis-hadis tentang fadilah-fadilah itu menjadi sebuah penyemangat bagi kita, bukan menjadi sandaran bahwa dia kita laksanakan karena yang seperti itu. Adapun ketika kita mendapatkan fadilah atau keutamaan, juga banyak dalam ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa seorang itu akan yudha'ifu liman yasha, Allah akan memberikan kelipatan pahala kepada siapa yang dikehendaki apabila dia melakukan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa menit ini, Mas Ustaz? Sudah ya? Sudah cukup ya? Oh ya. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesehatan selalu, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh, yang mana sholat subuh adalah sholat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi pembeda antara orang-orang munafik dan orang-orang mukmin. Kalau zaman Rasulullah kan orang itu, masyarakat kan antusias sholat berjamaah. Kalau orang munafik, dia berat melaksanakan sholat berjamaah di waktu sholat subuh dan sholat isya. Kemudian kita, alhamdulillah, kalau kita bisa melaksanakan sholat subuh dan isya ini secara berjamaah, berarti secara otomatis, insya Allah, dihapuskan sifat kemunafikan itu dari dalam hati kita. Sekali lagi, semoga Allah SWT senantiasa memberkahi apa yang menjadi upaya kita untuk sama-sama menegakkan ajaran agama Islam ini. Dan di Masjid Al-Muhajir ini, alhamdulillah, dilaksanakan banyak kegiatan atau dibuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya kebaikan, mudah-mudahan menjadi amal pahala bagi seluruh pengurus dan siapa saja yang menjadi punya andil di dalamnya, dan kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala berupa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang dapat kita sama-sama jadikan murojaah pada kesempatan yang berbahagia ini. Kalau ada kata-kata atau sesuatu hal yang kurang berkenan, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan itu semuanya hanya datang dari kekurangan pribadi saya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.